Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam kasih Kristus untuk kita semua. Hari ini tanggal 4 Februari 2023, kami mau pergi pelayanan penginjilan di Pasar Menalu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Distrik Tabugan Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ada kasur, yang ada televisi, yang ada kulkas, itu adalah rumah yang kekal. Tidak, saudara. Itu hanya kemah. Itu hanya tenda. Saudara tahu tenda? Tenda itu kalau orang setelah acara nikah, selesai acara nikah langsung orang bongkar tenda. Nah, kita punya kehidupan di dalam dunia hanya bangun tenda. Apa yang kamu banggakan? Hari ini kamu jalan sombong dengan kau punya jabatan pangkat, mungkin pangkat letnan, jenderal, mayor, tapi Tuhan katakan hanya bangun tenda. Hari ini kamu membanggakan saya punya rumah kaya, saya punya kamar AC, saya punya kasur empuk, tapi Tuhan katakan hanya bangun tenda. Hari ini kamu jalan sombong dengan mobil Hilux, Pajero, Avanza, tapi Tuhan katakan kamu hanya bangun tenda. Kemah di dunia ini akan dibongkar. Tidak selamanya kamu ada di dalam dunia ini. Satu ketika kamu akan mengalami kematian. Saudara, kalau tidak ada kata kematian, tidak ada kata kuburan, percuma saya memberitakan Injil di tempat ini. Tapi ada kata kematian, ada kata kuburan. Setiap pribadi umat manusia akan menuju ke sana. Jika Injil harus diberitakan supaya saudara tahu setelah mati pergi ke mana. Ada dua jalan, sorga atau neraka. Sorga itu menentukan cara hidup baik. Sorga itu menentukan tetap orang punya karakter bagus, tidak tahu bamaki, tidak tahu bicara orang lain punya masalah, tidak bocor mulut, tidak pergi mabuk, tidak pergi bahugel. Itu berbicara tentang kerajaan sorga. Tetapi berbicara tentang kerajaan neraka, orang yang kepala bamaki, bocor mulut, kepala mabuk, bahugel, pergi pesta pora, itu yang neraka. Jadi hidup ini ditentukan dengan dua pilihan, mau pilih sorga atau mau pilih neraka. Ingat, saudara harus punya jaminan keselamatan. Yesus adalah jaminan keselamatan di dalam dunia ini. Waktu tidak bisa diputar kembali. Ingat, lihat Bapak yang duduk ini. Bapak punya rambut yang putih ini. Lihat, Bapak mungkin sekarang punya umur 50 tahun, tapi soalnya tidak bisa rubah kembali jadi 17 tahun. Betul ya Bapak ya? Amin. Mama-mama yang sekarang mungkin ada mama satu lagi nih duduk, rambut sudah putih. Mungkin sudah umur 60 tahun atau 50 tahun. Soalnya tidak bisa kembali cantik lagi. Jadi mudah-mudahan nona-nona lagi. Soalnya tidak bisa. Semakin umur bertambah, kematian semakin mendekat. Saudara bukan berjalan kepada kekekalan, tetapi sedang berjalan menuju kepada kematian. Kalau umur sekarang 60 tahun, masa kontrak tinggal 10 tahun. Karena firman Tuhan katakan batas umur manusia cuma sampai 70 tahun. Jadi jangan sombong, ingat ini. Jangan berpikir bahwa hidup kekal, jangan. Tapi hidup ini hanya sementara. Justru itu, saudara harus memiliki jaminan keselamatan. Firman Tuhan katakan bahwa Allah menyediakan tempat bagi saya dan saudara, surga yang kekal. Bahasa Papua, bahasa Serui berkata begini, surga katai merisi, surga tempat yang senang. Nah saudara, di sana tidak ada susah, tetapi tempat ini disediakan bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang rajin sembahyang kepada Tuhan. Jadi berbicara surga itu bukan berbicara soal hal-hal yang gampang, tidak saudara. Tapi berbicara surga itu berbicara sesuatu yang kita sangat serius kepada Tuhan. Kita harus konsentrasi utamakan Tuhan daripada segala pekerjaan kita. Jangan berpikir tidak apa-apa, kita pe mama majelis, jadi kita juga jadi masuk surga. Tidak apa-apa, kita pe papa pendeta, jadi kita juga masuk surga. Sama, orang boleh tidur sama-sama, orang boleh kerja sama-sama, tetapi keselamatan cari masing-masing. Bukan mamai yang cari surga untuk saudara, tetapi cari masing-masing. Firman Tuhan katakan di dalam Yudas pasal 1 ayat 20, berkata, tetapi hai saudara-saudaraku, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saudara, kalau berbicara orang mau masuk surga, pendeta tadi pemabuk juga iman. Coba tanya pemabuk, ada sementara duduk mabuk, tanya pemabuk, ngana mau masuk surga? Pasti dia bilang iya sama masuk surga. Padahal ada mabuk. Nah saudara, surga itu bukan cuma soal perkataan, tetapi surga itu soal tindakan perilaku. Matius pasal 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa tulis surga. Di surga itu bukan cuma soal perkataan. Pelacur juga bisa berpercaya kepada Yesus. Pelacur juga bisa mengaku sama masuk surga.
pencuri, pemabuk itu bisa mengaku sama masuk surga, tetapi mereka tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan lakukan, bukan dengar. Telinga ini pasang hari Minggu khotbah, pendeta sudah sampaikan, sudah nasihat, dengar. Jangan masuk di telinga kiri, baru keluar di telinga kanan. Pendeta khotbah jangan bahugel, tetapi malam Minggu masih bawa SMS 02. Pendeta katakan jangan masuk acara, tapi malam Minggu masih masuk acara. Telinga ini dengar, tetapi firman masuk di hati dan lakukan. Jangan cuma sekedar masuk di telinga kiri dan keluar di telinga kanan. Hati-hati saudara. Saya mau katakan bahwa ingat, hidup ini hanya sementara. Hidup ini tidak lama di dalam dunia. Dari mana? Hidup ini adalah kesempatan. Ada satu lagu yang berkata begini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi mari saudara, pergunakan waktu yang ada hari ini. Kita tidak bisa mengulang kembali besok, tidak bisa. Hari ini, besok beda lagi. Orang tidak tahu, mungkin sebentar malam Tuhan panggil pulang, mungkin sebentar malam orang tidur, nyanda bangun-bangun lagi di pagi hari. Orang tidak tahu. Segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Jadi mari saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya pesan yang terakhir. Di tahun 2023, tahun yang penuh misteri, tahun yang penuh dengan rahasia, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui tahun 2023. Tetapi perkataan daripada Joko Widodo, presiden kita, dia katakan bahwa di tahun 2023 kita akan mengalami masa krisis ekonomi besar-besaran. Saudara bayangkan, dan tadi saya telah sampaikan saudara, di Papua kota Sorong sudah alami bensin 1 liter 60.000. Kalau seandainya dia bertahan selama 1 tahun, di sini seandainya bensin 1 liter 60.000, beras 1 kilo 50.000. Terus bagaimana dengan orang punya ekonomi yang rendah? Amin. Bagaimana dengan orang yang punya pekerjaan cuma biasa-biasa? Saudara, di tahun 2023 ekonomi mengalami kegoncangan. Minyak goreng naik, minyak tanah naik, bensin naik, sembako naik. Kita akan alami itu. Tapi percaya bahwa orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang-orang yang andalkan Tuhan, Tuhan tetap pelihara mereka. Jadi saudara lihat, hari ini saya punya satu nasihat untuk saudara. Perubahan saat ini menentukan di tahun 2023 kamu akan diberkati. Karena hidup hari ini menentukan tahun 2023 kamu diberkati. Kalau hari ini kamu takut Tuhan, kamu setia beribadah, maka Tuhan akan pelihara kamu di tahun 2023. Tapi kalau kamu tidak setia kepada Tuhan, maka kamu akan mengalami masalah demi masalah. Haleluya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap lihat kepada Tuhan. Waktu ini hanya sementara, hidup ini hanya singkat, harus memiliki jaminan keselamatan.